Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4E dan saya bernama Fadli Arbi dengan NIM 105841114524. Dan saya Irma dengan NIM 105841118824. Dan saya Nadia Rizky dengan NIM 105841114324. Dan kali ini kami akan menyajikan laporan perancangan desain untuk aplikasi. Laporan ini merangkum proses transformasi ide dari sketsa awal menjadi lampiran akhir interaktif, dilengkapi dengan hasil review kritis mengenai kelebihan serta area perbaikan pada antarmuka aplikasi. Di sini saya akan mereview hasil kerja teman kelompok saya, yaitu Nadia Rizky. Di sini kita dapat melihat latar belakang. Figma adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk merancang antarmuka pengalaman penggunaan, membuat wireframe, prototipe, dan berkolaborasi dalam proses desain aplikasi maupun website. Figma dapat diakses melalui browser tanpa harus menginstal aplikasi, meskipun tersedia juga versi desktop. Figma digunakan untuk berbagai keperluan desain, antara lain mendesain tampilan aplikasi mobile, mendesain website, membuat wireframe, membuat markup, membuat prototipe yang dapat diklik untuk mensimulasikan alur aplikasi, berkolaborasi secara langsung dengan anggota tim dalam satu proyek. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke Low Feedback. Di sini kita dapat melihatnya. Adapun penjelasannya yaitu Load Fictive merupakan rancangan awal aplikasi yang hanya memperlihatkan struktur halaman tanpa memperlihatkan warna walaupun tampilan visual. Di sini kita dapat melihat menentukan tata letak, menentukan posisi tombol, menentukan navigasi, menentukan alur aplikasi. Pada tahap ini desain masih berupa wireframe sederhana sehingga mudah direvisi apabila terdapat perubahan. Sekarang kita masuk ke High Fidelity. Adapun penjelasannya yaitu ini merupakan desain akhir yang telah menggunakan warna, font, ikon, foto produk, komponen IO. Adapun halaman splash screen itu memiliki logo. Bisa kita lihat di sini, memiliki logo beauty, nama aplikasi, dan deskripsi singkat tombol masuk. Splash screen merupakan halaman pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Halaman ini berfungsi sebagai identitas aplikasi sebelum penggunaan masuk ke halaman login. Pada halaman login terdapat username, password, tombol login. Halaman login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna agar hanya pengguna yang memiliki akun dapat mengakses aplikasi. Sekarang kita masuk ke halaman beranda. Sini halaman beranda. Bisa kita lihat terdapat banner promo, kategori produk, produk terbaru, bottom navigation. Sekarang kita masuk ke halaman profil. Bisa kita lihat secara langsung terdapat informasi akun, password keamanan, notifikasi, syarat dan ketentuan tentang kami. Halaman profil digunakan untuk mengelola informasi penggunaan serta mengakses berbagai pengaturan aplikasi. Dapat kita lihat terdapat halaman profil. Pada halaman profil ini, Parfum menerapkan berbagai produk parfum yang tersedia pada aplikasi kita Beauty. Penggunaan aplikasi melihat gambar produk, nama produk, serta harga setiap produk sehingga memudahkan dalam membandingkan pilihan sebelum melakukan pembelian. Adapun terdapat fitur-fitur yang dapat kita lihat, yaitu tombol kembali, kolom pencarian,
daftar produk, informasi nama produk, informasi harga. Selanjutnya kita masuk ke halaman kategori sepatu. Halaman sepatu berisi daftar produk sepatu yang dijual. Bisa kita lihat. Cut itu. Tombol kembali, kolom pencarian produk, daftar produk sepatu, nama produk, harga produk. Fungsi halaman menampilkan koleksi sepatu yang tersedia, memudahkan proses pencarian produk, memberikan informasi harga sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli. Adapun halaman kategori tas, bisa kita lihat. Halaman tas digunakan untuk menampilkan berbagai pilihan tas yang tersedia pada aplikasi. Setiap produk dilengkapi dengan gambar, nama, harga sehingga pengguna dapat membandingkan produk yang diinginkan. Adapun fitur-fitur yang tersedia seperti tombol kembali, kolom pencarian, daftar produk, nama produk, dan harga produk. Fungsi halaman ini menampilkan koleksi tas berbagai kategori, mempermudah pengguna dalam memilih produk, memberikan informasi harga secara jelas. Adapun halaman beranda, mari kita pergi ke halaman beranda. Halaman promo menampilkan berbagai promo, diskon, dan penawaran menarik yang sedang berlangsung. Halaman ini memudahkan pengguna menemukan produk dengan harga terbaik serta mengakses menu lainnya melalui navigasi di bagian bawah. Halaman aktivitas menampilkan riwayat aktivitas pengguna seperti status pesanan, promo terbaru, pengiriman, dan informasi transaksi. Halaman ini membantu pengguna memantau seluruh aktivitas dan pembaruan pada akun mereka. Selanjutnya kita melangkah ke halaman. Bisa kita lihat di sini halaman informasi akun digunakan untuk menampilkan dan mengelola data pribadi pengguna seperti nomor telepon, email, tanggal lahir, dan wilayah akun. Halaman ini memudahkan pengguna dalam melihat maupun memperbarui informasi akun. Halaman paspor bisa kita lihat dan keamanan berfungsi untuk mengatur keamanan akun seperti mengubah kata sandi, mengelola kunci keamanan, serta melihat pengaturan keamanan perangkat. Fitur ini membantu menjaga akun agar tetap aman dari akses yang tidak sah. Adapun halaman notifikasi, halaman ini digunakan untuk mengatur jenis pemberitahuan yang diterima pengguna seperti notifikasi melalui email, SMS, maupun aplikasi. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur jadwal notifikasi sesuai kebutuhan sehingga informasi penting tetap dapat diterima dengan baik. Adapun halaman syarat dan ketentuan. Halaman syarat dan ketentuan ini berisi aturan dan kebijakan pengguna aplikasi Krill Beauty seperti ketentuan umum, pengguna layanan, tanggung jawab pengguna, perubahan ketentuan, dan persetujuan. Halaman ini bertujuan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pengguna selama menggunakan aplikasi. Halaman ini kami berisi informasi mengenai aplikasi Gita Beauty, termasuk panduan komunitas, ketentuan layanan, kebijakan privasi, hak atas kekayaan intelektual, serta informasi perangkat lunak. Sumber terbuka. Halaman ini membantu pengguna memahami profil aplikasi serta kebijakan yang diterapkan oleh pengembangan. Bisa kita lihat di sini ada tampilan prototype.
penjelasan halaman ini, aplikasi Quick Beauty Prototype dibuat dengan menghubungkan setiap halaman sehingga pengguna dapat melakukan simulasi pengguna aplikasi. Alurnya dimulai dari splash screen, login, beranda. Dari halaman beranda, pengguna dapat memilih kategori parfum, sepatu, tas, dan serta mengakses profil. Melalui halaman profil, pengguna dapat membuka informasi akun, password, keamanan, notifikasi syarat, dan ketentuan. Dan tentang kami, selain itu, pengguna juga dapat berpindah ke halaman promo dan aktivitas melalui menu navigasi bawah. Prototipe kita dapat melihat prototipe dibuat setelah tahap desain high fidelity selesai. Pada tahap ini, setiap tombol menu atau ikon dihubungkan ke halaman tujuan menggunakan fitur prototipe di Figma. Dengan demikian, desain dapat diuji untuk memastikan alur navigasi sudah selesai dengan kebutuhan pengguna sebelum ke tahap pengembangan. Diterima pengguna seperti notifikasi melalui email, SMS, maupun aplikasi. Selain itu, penggunaan juga dapat mengatur jadwal notifikasi sesuai kebutuhan. Informasi penting tetap dapat diterima. Adapun strukturnya menyajikan alur perencanaan per halaman, login, registrasi, beranda, kategori, profil, keamanan, notifikasi, hingga syarat dan ketentuan. Adapun kualitas dari load feed-nya yaitu menggunakan wireframe digital berbasis blok komponen untuk memeratakan hierarki tata letak. Adapun kualitas Hingfree-nya yaitu memiliki kerapian mencapai aspek estetika, dilengkapi oleh flow 1, flow 2 pada kanvas Figma yang dihubungkan di tiap interaksi elemen. Adapun kelebihan yang saya bisa lihat yaitu cakupannya paling luas dan kompleks dalam hal jumlah screen dan variabel produk seperti parfum, sepatu, dan tas. Adapun perbaikan sedikit yaitu konsisten branding, terdapat tipe ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Nadia Indriski. Di sini saya akan mereview Figma dari Valdi Arbi yang berjudul Travel Online. Adapun materi singkatnya, mengapa saya mengambil desain aplikasi seperti ini? Karena ada beberapa orang yang tidak tahu soal travel dan bahkan ada yang beberapa juga memikirkan hal negatif tentang travel online. Maka dari itu, saya dapat membalikan desain ini agar kita mudah dan juga memesan travelnya. Pertama, cepat dan mudah. Cepat dan mudah, kita hanya perlu order lewat smartphone, maka driver atau apapun dalam menunya akan dilakukan secepat mungkin sesuai dengan orderannya. Harga transparan. Harga transparan juga menjadi ketakutan bagi seseorang, terutama bagi perantau yang sering kali diberikan harga yang tidak sesuai dengan harga aslinya oleh oknum. Yang ketiga, keamanan. Banyak orang memikirkan tentang dampak negatif tentang keamanan, tetapi pada desain ini kita melihat tentang profil pengemudi dan juga urusan pengemudi. Adapun low fidelity-nya. Di gambar ini adalah low fidelity-nya. Pada tampilan ini terdapat logo dan juga menu berbenda sebagai rancangan awal. Yang kedua, high fidelity. Yang pertama itu halaman pertama. Halaman pertama terdapat tampilan pertama aplikasi, yaitu proses loading untuk memasuki menu pertama. Pada aplikasi terdapat logo dan juga tampilan sejenis mobilnya. Yang kedua itu halaman kedua, beberapa tampilan menu pada beranda dan opsi pengiriman. Yang pertama, pengiriman paket. Yang kedua, booking seat. Yang ketiga, pengiriman dokumen. Yang keempat, sewa mobil. Dan juga ada beberapa fitur di bawah yaitu beranda, momen, aktivitas, dan juga profil. Adapun halaman ketiga yaitu halaman profil.
Kita beralih ke halaman keempat. Halaman keempatnya yaitu menu booking seat source atau menu keamanan. Yang pertama itu, menu ini kita memilih titik antara maupun jenis kendaraan yang kita pilih. Contoh arah Makassar ke Pekanbaru, dan juga terdapat pilihan kendaraan murah, ekonomi non AC, sehingga mahal, luxur full AC. Yang kedua, pada saat kita sudah memilih titik antar dan tipe kendaraan, akan muncul tampilan profil pengemudi, sehingga plat nomor yang digunakan kendaraan tersebut. Kita juga dapat melacak pengemudi dan tombol telepon untuk pengemudi, juga terdapat rating ulasan pengemudi. Yang ketiga, setelah tiba di titik tujuan, kita akan diarahkan untuk menilai pengalaman kita atau tentang pelayanan yang kita dapat dari pengemudinya. Terdapat rating bintang dan juga rating ulasan. Selanjutnya ke halaman sewa mobil. Di halaman sewa mobil ini ada beberapa menu. Yang pertama, jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan. Yang kedua, jual set atau jumlah kursi mobil. Yang ketiga, jenis kendaraan yang sesuai dengan budget. Makin mewah tipe kendaraan, makin mahal juga harganya. Yang keempat, tujuan atau trip penyewa pemakaian, dalam kode dan luar kode harganya berbeda. Kelima, jangka pemakaian yang ingin dipakai pengemudi beberapa lama. Dan yang keenam, metode pembayaran yang ingin dilakukan. Dan juga terdapat total yang perlu dibayar saat ingin menyewa dan tombol klik pesanan. Kita beralih ke pesanan sudah sesuai dan juga telah menekan tombol klik pesanan, maka akan muncul ikon centang biru dan ucapan terima kasih. Setelah itu, kita akan mendapatkan pesan WhatsApp saat sewa tiba dan tombol klik OK. Di halaman berikutnya adalah halaman kirim paket. Di halaman kirim paket ini, pada menu tampilan kirim paket terdapat beberapa pilihan yang harus diisi untuk memudahkan pengiriman. Berat paket yang dikirim, jenis pengiriman paket 10 kg ke atas, wajib menggunakan kargo. Jika paket di bawah 10 kg, maka ada pilihan reguler, harga menyesuaikan. Adapun titik ambil paket atau alamat pengembalian, titik antar paket, metode pembayaran bisa COD, bayar saat sampai tujuan, dan terdapat harga ongkir yang harus dibayar saat dikirim paketnya ke tombol pesanan sekarang. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita beralih ke pesanan diproses. Jadi di pesanan proses ini, setelah melakukan pesanan, akan muncul profil pengemudi yang menjemputnya, pakai dan ada logo telepon untuk pengemudi tersebut, dan tombol OK. Adapun kita beralih ke selanjutnya, yaitu kirim dokumen. Halaman kirim dokumen. Pada halaman kirim dokumen terdapat diharuskan mengisi status pengiriman, berat dokumen, jadwal pengiriman yang kita bisa atur jadwalnya, titik ambil dokumen, titik antar dokumen, metode pembayaran yang bisa COD atau transfer, hingga pengiriman tercantum bagian bawah dan tombol pesanan. Selanjutnya, setelah memesan akan muncul status pengemudi dan juga plat nomor pengemudi dan terda. Adapun kesimpulan pada Figma ini, yaitu sebagai kesimpulan dari fitur tersebut, sangat aman jika diimplementasikan atau dijadikan aplikasi, dikarenakan tidak ada kejahatan dan juga penipuan bagi yang ingin kirim barang ataupun ingin keluar kota. Mungkin juga ada beberapa fitur yang belum lengkap. Sementara itu, pada versi Low Fitlet dan Fitlet dapat disimpulkan bahwa kedua jenis desain memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam proses pengembangan aplikasi. Versi Low Fitlet digunakan sebagai rancangan awal untuk menggambarkan struktur halaman, alur navigasi, serta penempatan fitur utama tanpa memperhatikan aspek visual secara mendetail. Tahap ini memudahkan proses diskusi, evaluasi, dan perbaikan konsep sebelum aplikasi ini dikembangkan lebih lanjut.
Adapun review dari saya, kesesuaian ketentuan dan kelengkapan dokumen. Yang pertama, struktur laporan menggunakan format presentasi slide PPT yang menguraikan latar belakang masalah, fitur-fitur utama hingga hasil tangkapan layar desain. Yang kedua, kualitas load fitly menyertakan sketsa tangan sebagai representasi awal gagasan antarmuka. Yang ketiga, kualitas fitly dan prototipe menyediakan halaman pemesanan yang variabel, sewa mobil, kirim paket, dan kirim dokumen. Adapun hasil review dan saran perbaikan, kelebihannya yaitu solusi produk sangat jelas, berfokus menyelesaikan masalah transparansi, harga, dan keamanan transportasi lokal. Catatan perbaikan, tetap letak dan formatting teks. Terdapat beberapa bagian teks penjelasan fitur yang terpotong secara vertikal, misalnya pada bagian deskripsi kirim dokumen, sehingga mengurangi kerapihan tata letak laporan. Yang kedua, penggunaan space. Beberapa layar HIVI seperti halaman profil dan halaman pembayaran sukses terlihat masih memiliki ruang kosong berlebihan with space dan dapat dioptimalkan dengan penambahan elemen visual dukungan. Dan juga bagian low fit grid-nya itu masih beberapa yang kurang. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview desain Figma dari teman kelompok saya, yaitu Irma, aplikasi depot air isi ulang Irma. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan low fidelity halaman welcome. Halaman welcome ini menunjukkan tata letak logo, judul aplikasi, dan tombol masuk sebelum diberi desain visual. Low fidelity halaman pemesanan. Halaman pemesanan yang memperlihatkan susunan komponen utama seperti daftar produk, metode pengantaran, ringkasan pembayaran, dan tombol untuk melanjutkan ke halaman pembayaran. Low fidelity halaman pembayaran. Halaman pembayaran yang menampilkan ringkasan pemesanan, pilihan metode pembayaran QRIS, transfer, bank, tunai, e-wallet, kartu, dan tombol untuk melakukan pembayaran. Low fidelity halaman konfigurasi. Halaman konfigurasi yang menampilkan informasi bahwa pemesanan berhasil dibuat detail, pemesanan status, proses pesanan, informasi bantuan, dan tombol untuk kembali ke beranda untuk menyelesaikan proses. High fidelity prototyping. Nah, pada halaman welcome ini menampilkan awal aplikasi yang berfungsi. Awal aplikasi yang berfungsi sebagai halaman pembuka bagi pengguna. Halaman ini menampilkan logo aplikasi dan tombol masuk yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman pemesanan. Desain dibuat sederhana dengan dominasi warna biru agar memberikan kesan seperti bersih, menarik, dan sesuai dengan tema aplikasi isi air ulang. Nah, terus halaman pembayaran. Terus halaman pemesanan. Nah, di sini pada halaman pemesanan ini, halaman ini merupakan high fidelity prototype karena memiliki tampilan yang menyerupakan aplikasi yang sebenarnya dengan logo, banner promosi, daftar produk, pilihan metode pengantaran, rincian pembayaran, serta tombol lanjutkan ke pembayaran. Tata letak yang rapi, penggunaan warna yang konsisten, dan elemen interaktif memudahkan pengguna dalam melanjutkan pesanan meskipun ukuran beberapa teks pada rinci pembayaran masih dapat diperbesar agar mudah dibaca. Nah, selanjutnya halaman pembayaran. Halaman pembayaran ini merupakan high fidelity-nya yang menampilkan antarmuka yang menyerupai aplikasi yang sebenarnya, lengkap dengan ringkasan pemesanan, yaitu total pembayaran, kode QRIS, berbagai metode pembayaran, serta tombol konfirmasi pembayaran. Desain yang rapi
penggunaan ikon, warna yang konsisten, dan informasi yang lengkap, memudahkan pengguna dalam memilih metode pembayaran dan menyelesaikan transaksi dengan mudah, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyata. Nah, selanjutnya yaitu halaman konfigurasi. Halaman pesanan berhasil merupakan yang menampilkan akhir proses transaksi yang menyerupai aplikasi sesungguhnya. Halaman ini menyajikan informasi lengkap seperti status pesanan, nomor pesanan, tanggal dan waktu transaksi, metode pembayaran, total pembayaran, status proses pesanan, informasi bantuan pelanggan, serta tombol kembali ke beranda, dan selesai. Desain yang konsisten, penggunaan ikon, dan penyajian informasi yang jelas memudahkan pengguna dalam mengetahui bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Dan ini merupakan hasil prototipenya, yaitu ada welcome, pemesanan, pembayaran, pemesanan berhasil. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan desain pada aplikasi depot air ulang ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan desain UI atau UX telah berhasil dilakukan menggunakan aplikasi Figma. Proses perancangan dimulai dari low fidelity sebagai gambaran awal tampilan aplikasi hingga tahap high fidelity yang menampilkan desain lebih lengkap dan mendekati aplikasi yang sebenarnya. Selain itu, prototipe juga dibuat sehingga setiap halaman dapat saling terhubung dan berjalan sesuai dengan alur pengguna aplikasi. Aplikasi yang dirancang memiliki beberapa fitur utama seperti halaman welcome, pemesanan produk, metode pengantaran, pembayaran, dan konfigurasi pesanan yang berhasil. Fitur-fitur tersebut dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan air isi ulang secara lebih praktis dan efisien. Desain yang dibuat juga memperhatikan aspek user interface UI dan user experience UX agar tampilan aplikasi tersebut menarik dan dipahami dan nyaman digunakan oleh pengguna. Melalui perancangan aplikasi ini dapat dipahami bahwa desain antarmuka yang baik sangat mempengaruhi terhadap kenyamanan pengguna dalam menggunakan suatu aplikasi. Oleh karena itu, proses pembuatan prototipe dan desain yang terstruktur dapat membantu menghasilkan rancangan aplikasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi dan per-review laporan. Kesesuaian ketentuan dan kelengkapan dokumen. Struktur laporan dengan kaidah penulisan makalah akademis, bab 1 pendahuluan, bab 2 law, bab 3 high, dan bab 4 prototype dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Kualitas low fidelity dilengkapi dengan penjelasan landasan teori mengenai pentingnya wireframing dalam meningkatkan revisi desain. Kualitas high fidelity memiliki konsistensi visual yang berwarna padu dengan tema produk air minum. Hasil review dan saran perbaikan feedback. Kelebihan, alur navigasi sangat fokus, ringkas, dan ramah pengguna untuk target pasar lokal. Contoh perbaikan, saya akan memberikan contoh perbaikan yaitu aksesibilitas tipografi sebagaimana disadari dalam evaluasi mandiri laporan teks, rincian harga atau pembayaran pada layar checkout. High fidelity ukurannya agak kecil sehingga perlu ditingkatkan font size. Ekspansi fitur. Untuk meningkatkan usability, disarankan untuk menambahkan fitur riwayat transaksi, histori, atau fitur pelacakan kurir. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.